Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin. Wahab lana fahma salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Bapak, Ibu dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Suara saya agak serak sejak kemarin sore. Jadi kena batuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati, maknanya tidak sengaja, lewat saja, tidak dapat share-sharean flyer, tidak dapat undangan, ora ono sing ngajak, tidak ada yang boncengkan, juga bukan sebuah aktivitas yang rutin, tidak sengaja kemudian ngelihat rame-rame kayak apa toh? Itu majelis ilmu, aku tak mampir ah. Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah. Begitu sebutan Rasulullah, kalau kamu lewat di sebuah taman dari tetaman surga Allah, farta'u, maka singgahlah. Sekalipun bentuknya kayak begini nih. Ada yang lesehan, kursi ora penuh, suguhannya ya cuma soto. Tapi sebutannya itu bikin tenang. Ini taman dari tetaman surga. Harapannya bahwa sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Dimudahkan masuk ke dalam surga itu mulai dari taman dulu. Karena seisi surga itu diwakili oleh kalimat jannah itu sendiri, taman. Kalimat yang semua orang faham. Itu keindahan. Nikmat surgawi itu ada yang ilustrasinya, itu ada yang diceritakan di dunia walaupun tidak seutuhnya. Karena selalu disifati dengan mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatarat bibalil bashar. Tidak pernah ada mata yang melihat, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan terdetik di hati pun tidak. Tapi gambarannya itu ada. Maka orang yang dimasukkan ke dalam surga, faham manusia itu kalau menikmati sesuatu yang menjadikan itu kendala dan bencana, itu kalau belum dikenal makanan itu. Kalau bapak ibu itu pernah tindak haji, atau bapak ibunya itu banyak yang sudah duduk di kursi pesawat.
makanan sudah disiapkan, disentuh pun tidak. Ketika ditanya, Mbah, kenapa enggak dimakan? Pertanyaannya dua, iki panganan opo? Ternyata pertanyaan iki panganan opo itu siksaan. Saya umroh pertama kali itu di Hotel Bintang 5 yang ada burj, yang ada jamnya itu. Lantai 32. Mendapat kesempatan kehormatan untuk ke restoran Bintang 5 juga. Tapi panjenengan akan terkejut karena masakannya itu saya tidak kenal semua. Akhirnya saya pesan yang saya kenal, ditanya, makan apa Pak? Sego goreng. Jadi ketawain biar aja. Sego goreng sekalipun itu yang kita kenal. Ternyata makan sesuatu yang belum dikenal itu siksaan. Pertanyaan kedua setelah iki panganan opo? Itu adalah iki cara mangane piye. Ternyata tidak tahu caranya makan itu siksaan. Sehingga berapa banyak makanan-makanan di pesawat itu dibawa pulang lagi. Alasannya karena ora iso mangan. Umpama kleru ki ora isin. Maka mereka yang masuk ke dalam surganya Allah, fasilitasnya kullama ruziku minha. Ketika dikasih rizki, fasilitas surgawi, masuk surga. Ini yang ditampakkan adalah buah-buahannya, bukan yang lainnya. Kullama ruziku minha min thamarati rizqo. Yang jadi rezeki itu buah-buahan. Utubihim tasabiha. Buah-buahan yang di surga mirip dengan buah-buahan yang ada di dunia. Kalau di dunia ketemu durian ya ketemu durian di sana. Di dunia ketemu rambutan ya ketemu rambutan di sana. Tapi wa utubihim tasabiha. Bentuknya kelihatannya sama tapi tidak sama rasa. Hanya biar enggak asing saja ini rambutan. Kami dulu belajar bahasa Arab, nyebut rambutan itu kalau ketemu orang Arab itu namanya Abu Saukah. Itu duren, Abu Saukah. Ketemu orang Arab beneran malah ngomongnya adalah durian. Malah saya yang salah. Ngomong pertama kali rambutan itu ya Abu Sa'ar. Bapaknya rambut. Ketemu orang Arab beneran malah beliau ngomong rambutan. Malah saya yang salah. Bahasa Indonesia enggak usah di Arab-Arabkan. Memang aslinya itu ya makanan asli Indonesia. Rambutan itu dicari di mana-mana ya enggak ketemu. Ketemunya di Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Edisi kita hari ini adalah edisi Formula 12 Plus. Karena berlanjut belum selesai, kita sampai kepada sesuatu yang luar biasa. Ini misi semua orang. Berdoa di waktu mustajab. Dari seluruh yang dirutinkan. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nanti ujung-ujungnya ya ini. Panjenengan ibadah kayak apapun. Itu ujung-ujungnya doa. Itu pokoknya. Sujud sebanyak-banyaknya nanti penghujungnya adalah doa. Sahabat Abdullah bin Umar itu pernah matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya itu pengen menemanimu di surga. Rasulullah jawabnya,
tolong bantu aku agar terwujud cita-citamu bikat roti sujud, dengan banyak sujud. Maka akhirnya menjadi kaidah, orang yang didoakan itu harus banyak sujud. Kalau sedang proses didoakan kok nggak banyak sujud, itu jadi beban dan berat. Maka ketika Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu didoakan Rabbana taqabbal minna, itu mereka sedang dalam kondisi habis sujud. Walaupun tulisannya itu berdoa di waktu mustajab, ini tetap kita ilmui. Tulisannya kan udah jelas, ya jelas, tapi kan ada sisi-sisi lain yang butuh kita tahu. Ada pointer saya enggak? Oke. Ya. Doa itu adalah inti ibadah. Baik itu adalah ibadah fisik, ibadah lisan, ibadah hati. Kok sudah disebut belum ada tulisannya. Yang keempat, sekaligus ungkapan cinta, ungkapan harap, dan ungkapan rasa takut. Jenengan ndak usah ngaku-ngaku cinta kepada Allah, njaluk wae ora tahu. Ndak usah merasa berharap kepada Allah. Ternyata habis sholat itu jarang berdoa. Jadi ada 3 rasa yang dikumpulkan dalam satu ibadah itu. Al-hubbu rasa cinta, ar-raja'u harapan, kemudian yang ketiganya itu adalah rasa takut. Takut kalau urusannya itu tidak beres. Maka ketiganya itu dihadirkan, diolah. Kalau tanpa doa itu kita sulit mengungkapkan rasa cinta kepada Allah, itu sulit. Tapi kalau seorang hamba Allah yang punya rasa cinta, itu sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit doa. Dia selesaikan urusan pribadinya dengan doa, dia selesaikan urusan yang dicintainya dengan doa, dia selesaikan urusan-urusan yang ada di sekitarnya dengan doa. Disebut mukhul ibadah, intisari doa, intisari ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabiullah Musa itu kuatnya luar biasa. Muridnya saja namanya Sam'un, kemudian jadi filmnya Samson. Terus ceritanya jadi beda lagi. Itu muridnya saja itu mengalahkan 100 orang, 150 orang dengan tulang keledai, itu bisa. Nabiullah Musa itu lebih dahsyat daripada itu. Itu mengalahkan Fir'aun, itu yang digunakan adalah senjatanya adalah doa. Maka doanya diulang selama 40 tahun. Kalau kita sempat ngeper, dungaku kok enggak terkabul-kabul. Kita ingat, Nabi Musa aja itu 40 tahun agak terkabul. Pengen dapat jodoh. Ternyata usianya 10 tahun, terlalu kecil lah, belum waktunya. Tapi mempersiapkan doa itu luar biasa. Disuruh untuk membaca lagi setiap hari Jumat itu surat Al-Kahfi. Karena itu ibrah yang luar biasa. Diperlihatkan tentang Ashabul Kahfi. Bahwa besarnya urusan dihadapi oleh 7 orang sekalipun itu tuntas. Yang dihadapi 7 orang itu satu negara. Semua pengikut
Ashabul Kahfi itu sudah habis, tumpes, tinggal 7. Tapi 7 orang itu tidak berputus asa. Maka perjuangan Islam itu sekalipun jumlahnya sedikit, jumlahnya berapa enggak? Pengajian kok cuma segini. Ini masih banyak. Apalagi kalau dibandingkan dengan umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu dihabiskan semua yang ada di dunia gara-gara hanya untuk 12 orang saja. Semuanya tenggelam, di mana di atas gunung yang paling tinggi itu tingginya 150 meter. Tingginya air itu 150 meter. Silakan dicek surah apa tuh di tafsir Ibnu Katsir jilid yang ketiga. Maka karena ini adalah inti ibadah, seluruh yang ada di Formula 12 itu intinya ini. Diharapkan panjenengan itu menjadi sosok-sosok yang khairun nas, sebaik-baik manusia. Dengan cara adalah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri karena punya Allah. Kemudian bisa menyelesaikan masalah keluarganya karena punya Allah. Terus kemudian bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya walaupun cuma sekedar doa. Aku kok loro kabeh. Sebentar saya tak sholat 2 rakaat tak doakan panjenengan. Hutangku ra lunas-lunas. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Terus mendoakan panjenengan. Ini luar biasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pemuda itu diabadikan kemudian dengan Ashabul Ukhdud. Bukan Udud ya. Ukhdud. Itu surat Al-Buruj. Itu semua orang dibakar gara-gara masuk Islam semuanya. Syariat belum banyak. Syariat kita itu paling sempurna. Jadi kalau merasa kami tidak tahu caranya, tidak tahu syariatnya. Syariat kita itu paling sempurna. Maka ketika ayat terakhir turun itu langsung distempel. Al-yauma, hari ini, akmaltu, aku sempurnakan. Ada yang merasa syariat ini belum sempurna, itu salah. Syariat ini disempurnakan, nikmat Allah juga disempurnakan. Orang yang paling sempurna mendapatkan nikmat adalah yang paling sempurna melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut. Nanti keburu siang terus malah belum selesai materi tapi sudah habis. Pertama kali yang harus kita tandai, yang kita ketahui adalah menandai waktu mustajab. Paling tidak walaupun beberapa kali dan berulang disampaikan, panjenengan tahu ada waktu mustajab. Terus tidak terlewat. Luwung sehari itu ada sekian kali waktu mustajab. Kok bisa-bisanya nganggur? Setelah itu kemudian kita ngeluh, galau. Masalahnya enggak selesai-selesai. Kayak kita itu punya sampah banyak di rumah, punya banyak sampah di di keluarga. Sementara sehari itu ada 10 kali mobil sampah itu lewat. Sama sekali kita nggak nitip. Lah ngapain gitu loh. Wong ada fasilitas. Maka fasilitas auqatul mustajabah itu untuk kita. Allah tahu kita itu banyak masalah.
Kalau enggak banyak masalah mesti dikasih masalah. Tengok percakapan Allah dengan malaikat. Ditanya malaikat, apakah hambaku masih berdoa? Iya ya Allah, dia masih berdoa. Jangan kabulkan. Ini kan aneh gitu loh. Lah kenapa ya Allah? Aku suka rengeannya. Lah disukai rengean Allah itu perkara. Pantesan tidak terkabul ternyata jenis yang disukai Allah. Ini kalau enggak apa tuh doanya enggak dikabulkan, itu dia doa lagi. Tapi kalau dikabulkan itu berhenti. Kalau berdoa terkabul, finish, selesai. Tapi berdoa tidak terkabul, doa lagi. Evaluasi, doa lagi, evaluasi, doa lagi. Semakin banyak doanya, semakin banyak ibadahnya. Maka semua bentuk ibadah akan ketemu dengan doa. Panjenengan habis tilawatil Quran 5 juz, dapat 1 juz doa, dapat 1 juz doa. Panjenengan suka sholat 2 rakaat, 2 rakaat salam doa, 2 rakaat salam doa. Panjenengan suka istighfar, setiap dapat 10.000 doa. Panjenengan suka sedekah, setiap memasukkan itu fatwanya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwa cara berdoa itu salah satunya adalah dengan bersedekah dulu. Jangan berdoa sebelum mengawali dengan amal. Habis ngisi kotak amal, doa. Ada teman saya di Purwokerto. Pagi-pagi itu masuk masjid ngisi 20.000, kemudian berdoa sesuai dengan petunjuknya. Karena ngikuti saya juga, ikut pengajian. Tapi doanya itu aneh. Mentang-mentang boleh berdoa, kemudian dia berdoa, ya Allah, saya itu orang yang masih buru pamrih. Saya masukkan 20.000, tapi saya butuhnya 40 juta. Lah kok akeh men? Ya kan bebas toh Ustaz. Yo tapi yo ora koyo ngono. Lah oleh apa ora? Yo oleh. Dan hari itu dia dapat 40 juta. Karena waktu mustajab itu adalah ditandai. Itu yang tahu Allah, kemudian dikhabarkan kepada Rasulullah. Itu bukan karangan. Aku bangun tidur tak ndonga. Lah kenapa? Menowo. Enggak ada seperti itu. Aku tak sholat duha, bar sholat duha tak ndonga. Secara umum itu dapat, tapi waktu-waktunya itu sudah ditandai, sudah ditentukan, sehingga kita tinggal milih, lebih mudah. Sekaligus kalau sifatnya itu adalah umum, mutlak, kapan saja itu bisa berdoa. Tapi karena pengen cepat terjawab, maka dia menandai waktu yang mustajab. Waktunya bisa dipilih. Ada 6 waktu terpilih. Saya tuliskan ini di layar. Kalau panjenengan kelewatan itu bisa dicek ini disimpan di mana ini? Di Google Drive ya. Kalau bingung-bingung ya ngerepoti admin aja. Tolong saya dikirimi yang materi kemarin. Sebenarnya ada banyak waktu yang terpilih, tapi saya sengaja menuliskan hanya 4. Karena kalau dijelaskan misalkan 10, 11 sampai 20 ini ora rampung-rampung. Terus rong karuan kon donga. Ini yang sudah terkenal dan sudah kita biasa lakukan.
Yang pertama ba'da sholat. Yang dimaksud ba'da sholat adalah sholat 5 waktu. Yang kedua antara adzan sampai iqomah. Bainal adzan wal iqomah da'watun la turaddu. Jadi kalau sudah adzan ditutup dengan la ilaha illallah Allahumma robba hadhi ta'wati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadin alladhi al wasilata wal fadilah wa ba'athu lahu maqamah mahmudah. Itu cepat-cepat berdoa dengan doa apa saja karena kita berada pada waktu mustajabah. Yang ketiga waktu safar. Semakin jauh safarnya semakin mustajabah. Nah saya rumahnya Temanggung piye? Muter-muter Temanggung wae. Sak rampung. Semakin jauh itu semakin lebih terjawab doanya. Memang ketentuannya begitu. Sebenarnya ada yang lain lagi yaitu waktu hujan turun. Tapi bukan ada payonan kayak gini nih. Maka kemarin sore saya tidak ngajak hari Jumat sore itu enggak ngajak. Ayo berdoa nunda. Karena kalau diajarkan benar, sebenarnya doa yang benar waktu hujan turun itu adalah sambil hujan-hujanan. Jadi mau basah kena hujannya. Panjenengan yang naik motor, lah itu kesempatan. Ben kudanan, rasa nganggo jas hujan. Mumpung kudanan sekaligus mumpung air hujan itu bercampur dengan air mata. Itu dulu dipraktekkan, saya ketemu Syekh Husain. Syekh Husain itu dari Palestina. Saya ketemu di Balikpapan. Beliau cerita, Ustadz, yang mempraktekkan doa waktu hujan itu adalah orang-orang Palestina. Semuanya orang-orang Palestina keluar. Karena ingin dibebaskan dari orang Palestina itu 1.000 orang. Qadarullah, Allah menjawab doanya dengan cara adalah tertangkapnya anaknya Bill Gates. Begitu tertangkap minta tebusan 1.000 tawanan. Lah kok dikabulkan? Saya yo bingung. Lah kok mahal banget? Kok yo Yahudinya mau gitu loh. Syekh Husain jawab, Ustadz, al-Yahud aktsaru jabban. Orang Yahudi itu lebih pengecut dari yang diperkirakan. Sehingga kalau ada yang satu ketangkap, itu minta tebusan 1.000 tawanan aja itu dikasih. Yang nomor 4 saat buka puasa. Sekalipun buka puasanya itu adalah semongko. Kalau semongko enggak terlalu kan. Kalau gorengan itu favorit. Sampai di Mekah itu ya diomongke. Kalau buka puasa itu sunahnya makan kurma tapi wajibnya gorengan. Saya di Mekah itu suguhannya ya gorengan waduh. Karena cara orang Indonesia menghormati tamu orang Indonesia juga itu dengan membuatkan gorengan. Ternyata gorengan itu the best ya. Bukan hanya the best di sini, sampai di Mekah itu ya kayak begitu. Kami di Madinah itu disambut ya pakai gorengan lagi. Yang nomor 5 doa di sepertiga malam terakhir. Mereka yang berdoa di sepertiga malam terakhir, Allah memberikan 3 kesempatan. Kalau berdoa yustajab. Kalau
minta ampun akan diampuni. Kemudian kalau minta hajat akan dikabulkan. Ini yang luar biasa. Kalimatnya biasa, sepertiga malam terakhir. Tapi kalau menjadi luar biasa kalau sudah mulai bertemu dengan waktu. Saya berdoa sepertiga malam selama 1 tahun, selama 10 tahun, itu luar biasa. Amalan itu menjadi sebuah istiqomah dan menjadi biasanya menjadi luar biasa itu kalau bersambung dengan istiqomah. Yang nomor 6, ini yang sering kita lakukan dan majelis itu sengajanya dibuat itu ya sebenarnya untuk yang ini. Yang ke-6, hari Jumat ba'da asar jelang maghrib. Kalimatnya ba'da asar sampai maghrib disebut sebagai sa'ah, ada waktu di mana berdoa waktu itu adalah mustajab. Saya tidak ngecek satu persatu. Kira-kira doa kita itu mustajab atau belum. Yang tahu ya panjenengan, yang membuktikan. Tapi saya yakin sudah mustajab yang diminta itu. Mencermati apa tidak? Jangan-jangan malah nggak ngerti juga. Emang yang kita minta apa toh? Wah malah nggak ngerti. Pertama mesti berdoa mesti umum. Setelah itu adalah secara khusus rezekinya dibuat gampang. Karena saya memakai riwayat Abu Hurairah tentang hadis Rasulullah, kalau laki-laki itu disunahkan berdoa hari Jumat itu setelah Jumatan. Doa Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aknina bifadlika aman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal dan kayakan kami dengan anugerahmu. Ini khusus untuk tambahan rezeki dan sekaligus segera terlunasi hutang-hutang. Kalau bapak-bapak itu ba'da Jumat, tapi kalau ibu-ibu ba'da asar. Ini mempertemukan susah. Berarti itu doa untuk ibu-ibu aja orang yo. Itu doa untuk semuanya, bapak dan ibu. Kalau ba'da asar kan ketemu semua. Karena masalahnya bapak ya masalahnya ibu juga masalahnya bapak. Ini saya tambahkan yang luar biasa. Ada yang sempat kita lewatkan. Kita itu punya pasukan doa. Tapi jarang digunakan pasukan doa itu. Berdoa lebih mustajab, kenapa enggak digunakan? Kita pernah mengajarkan ini pakai apa tuh? Papan tulis itu. Jadi kalau berdoa itu jangan-jangan kita itu doanya enggak sama. Coba diseragamkan. Kompak dengan pasangan. Dengan anak-anak. Kita yang merempeng berdoa. Jebule anak ekor dumlam wae. Bapak ki nyapa to? Kaya wong susah wae. Padahal kita sedang berdoa. Ibu nyapa to? Kok umi. Maka pasangan, anak, orang tua, mertua, kalau perlu ditambah dengan orang yang dalam kuasanya, ada pembantu, ada karyawan, itu gunakan. Kalau saya ya ada jamaah pengajian itu gunakan. Maka saya selalu mensyaratkan buka cabang bisa di satu tempat. Itu yang harus ada adalah tempat ngaji. Yang seperti ini. Karena itu adalah momen untuk berbagi. Sekaligus menggunakan pasukan doa agar semuanya berpahala. Ini ada tambahan, ada 6 adab penting ketika berdoa. Ini sudah
Sudah terakhir kayak ini slide-nya. Sudah jam berapa ya? Saya khawatir setengah 10. Saya agak cepatkan. Tidak saya pegang pointernya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 6. Yang pertama adalah ada berdoa ini yang kayaknya ini banyak dilewatkan. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Saya itu tidak paham ikhlas itu apa. Kalau dalam soalan doa. Tapi begitu dijelaskan hadisnya, kitabnya. Ada kitabnya. Bapak-bapak boleh pinjam. Kitab saya di situ terus. Tapi ya awet. Masih baru aja. Karena pada enggak doyan bahasa Arab. Ternyata ikhlas karena Allah itu adalah setia dalam berdoa. Sakit ya berdoa. Enggak punya uang ya berdoa. Belum ketemu pekerjaan ya berdoa. Ada urusan yang lain ya berdoa. Sementara kalau kita ini mulai cenderung ke ikhtiar. Itu enggak ikhlas. Mulai ada apa ya bahasanya selingkuh kepercayaan gitu loh. Mulai enggak percaya sama Allah. Menawa ikhtiar rampung. Sekali ke Allah ya ke Allah. Sakit berat berdoa. Begitu demam. Dia bersandarnya ke obat. Nyari butrek. Dan ini. Bukan berarti tidak boleh berikhtiar itu semua. Tapi selalu jadikan yang pertama kali sebagai andalan itu doa dulu. Bekerja juga boleh. Mencari uang juga boleh. Tapi sebelum itu awali dengan doa dulu. Jadikan bergantung kepada Allah itu menjadi sesuatu yang perdana dan yang utama. Yang kedua, memuji ke Allah. Yang dimaksud memuji ke Allah itu pakai kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah password. Kita masuk di wilayah dalam kuasa Allah. Maka harus ada passwordnya. Tiba-tiba langsung berdoa tapi belum masuk kepada wilayah yang sudah dibuka passwordnya. Ini ceritanya jadi beda. Maka memastikan untuk membaca alhamdulillahirabbil alamin itu bukan tradisi tapi itu adalah adab. Yang ketiga membaca sholawat. Baik di awal, baik di tengah, baik di akhir. Tidak ada masalah panjenengan sholawat 10 kali. Sholawat 100 kali. Sholawat 5.000 kali itu tidak masalah. Bukan karena baca sholawat kemudian orang lain mengira ini mesti dongo ini. Allahumma sholli ala Muhammad ini mesti dongo ini. Itu belum tentu. Kalau sholawat itu seringnya disebut itu sebagaimana perangko kalau dalam istilah surat. Semakin banyak perangkonya, semakin melesat. Bukan hanya surat kilat tapi surat melesat. Cepat. Panjenengan itu punya hajat berdoa yang sholawatnya sekali dengan yang sholawatnya 10 kali. Itu lebih cepat yang 10 kali. Yang keempat al-ilhahu fid du'a. Innallaha yuhibbul mulkhina fid du'a. Doa itu disunahkan untuk diulang-ulang. Allah suka doa yang diulang-ulang. Bukan berarti Allah lupa. Bukan berarti apa-apa. Tapi memang petunjuknya mengulang doa sampai 3 kali, sampai 4 kali, sampai 5 kali. Itu adalah adab. Yang kelima adalah al-hazmu wal yakin.
yakin bahwa doanya akan terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kamu berdoa kepada Allah, kamu yakinlah bahwa itu berdoa itu akan dijawab oleh Allah. Allah itu sesuai dengan persangkaan hamba. Inda dzanni abdi. Kalau disangka akan dikabulkan, maka akan dikabulkan. In dhanna khairan khairan wa in dhanna syarran syarran. Menyangka baik akan terjadilah baik, menyangka buruk terjadilah buruk. Saya sempat membuat tulisan The Power of Prasangka, karena itu luar biasa, sekalipun hanya prasangka. Panjenengan sudah di sini, tinggal cucian, urung masak, dan macam-macam persangkanya itu. Wah, engko bakal yus beres. Ada pertolongan Allah. Ada pertolongan Allah betul. Waduh, engko sing wangi sapa? Enggak ada. Maka yakin doanya kan terkabul. Dan yang terakhir, yang keenam, sekalipun yang terakhir itu sebenarnya itu penting. Hudurul qalbi. Karena penting itu saya jadikan kajian untuk semuanya, untuk ustadz, ustadzah, sampai kepada jamaah sekalian. Menghadirkan hati. Saya belajar kalimat hudurul qalbi itu berapa tahun. Ternyata enggak paham. Ketemu fahamnya adalah pada kalimat visualisasi. Nah, hari ini lebih nyata. Membayangkan seakan-akan sudah terjadi. Nah, namanya visualisasi, kalau jenengan butuh motor ya gambar motornya itu ditempel aja. Butuh rumah, sekalipun itu dilakukan sebagian orang, itu sebenarnya untuk menerjemahkan hudurul qalbi, bukan untuk ngoyo-woro, bukan. Karena kami dulu praktek ini pakai ilmu itu juga. 2002 itu saya menikah. Itu ngeliping koran, ada gambarnya rumah. Terus ada pengembangan rumah itu. Dan wallahi rumah itu terjadi. Ketika harus kehilangan rumah 2013, saya pakai jurus gunakan pasukan doa. Saya berdoa sama istri, berdoa sama keluarga. Kalau enggak cocok, tinggal dijiwit saja. Ya Allah, saya butuh rumah yang luas. Kalau enggak cocok kan dijiwit dari belakang. Tingkat tingkat. Halamannya luas. Ada kolam koinya. Dan betul. Maka ini sangat disarankan bagi bapak ibu yang berkeluarga tapi belum dikaruniai rumah tempat tinggal. Karena ini kalau diangkat bersama keluarga sangat-sangat mustajab. Mungkin doa bapak belum tentu mustajab. Mungkin doa ibu belum tentu mustajab. Tapi doa anaknya malah mustajab, sing si umbelen gitu. Ya Allah kasihan bapakku, ya Allah kasihan ibuku, amin. Itu malah mustajab. Maka gunakan pasukan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sudah sampai pada tulisan alhamdulillah, berarti sudah selesai. Kalau diteruskan panjang ya panjang, tapi kita batasi ya jangan terlalu lama, kok tak bosen. Ilmunya penting ya penting, tapi dibatasi biar nggak kelamaan, nanti kemudian ada pekerjaan lain yang
terhalang, tertunda karena kita gara-gara ngajinya kelamaan. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tempat ini menambah berkah. Kita semua barokah hartanya, barokah keluarganya, sekaligus barokah hartanya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada yang bagi acara. Demikian jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah. Demikian materi yang telah beliau sampaikan. Semoga menambah kefahaman kita. Harapannya kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita di kemudian hari. Kemudian ibu bapak rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya kajian Ahad pagi, alhamdulillah telah disediakan door prize. Insyaallah harapannya menjadi penyemangat bagi kita semua untuk kemudian hari kita tetap menghadiri kajian. Ada beberapa door prize, diantaranya mystery box, kemudian voucher dari Janeta Rias pengantin syar'i, kemudian juga ada EOA Gold, kemudian baju anak-anak, tali pengait masker, mini sembako dan amplop dari yayasan. Mohon kepada panitia yang bertugas untuk bisa menyiapkan. Baik. Sembari menunggu kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali ada yang hendak ditanyakan. Alhamdulillah Ustadz masih mendampingi kita, memberikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Sebagai bentuk apresiasi kami berikan kepada jamaah yang pagi tadi telah melaksanakan sholat tahajud dalam rangka mempraktikkan Formula 12 Plus sebanyak berapa rakaat Ustadz? 11 rakaat. Ada satu, Masya Allah. Ibu silakan boleh mohon untuk berdiri. Dua, nggih, mohon untuk berdiri Ibu. Mendapatkan mystery box dari panitia, silakan dipersiapkan. Yang selanjutnya tadi telah disampaikan oleh Gurunda terkait dengan waktu mustajabah untuk berdoa. Kurang lebih ada 6 waktu mustajabah yang tadi beliau sampaikan. Kapan sajakah 6 waktu mustajabah tersebut? Bu Is, bisa berdiri Bu? Oke. Doa mustajab. 6 waktu mustajab berdoa. Iya. Ba'da sholat, ketika safar, antara adzan dan iqomah, hari Jumat, ba'da asar, terus ketika hujan, ketika buka puasa. Oke, alhamdulillah. Catatan kita sama Bu. Podo. Bu Is kersa door prize. Ya. Penyumbang door prize dapat door prize, alhamdulillah. Kemudian masih terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh beliau Gurunda. 6 adab penting berdoa. Bagi silakan. Ya, Mbak. Oke, bisa berdiri, Pak. 6 adab penting berdoa. Setelah ini santri siap-siap. Setelah ini santri siap-siap. Ada penting berdoa. Yang pertama ikhlas karena Allah. Maksudnya itu setia dalam berdoa. Yang kedua itu memuji ke Allah. Yang artinya alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga baca sholawat. Yang keempat mengulang doa. Yang kelima yakin doanya terkabul. Yang keenam menghadirkan hati. Alhamdulillah, Masya Allah, lengkap dengan penjelasannya. Mungkin kajian kita cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita lewati bersama serangkaian acara pada kesempatan kajian pagi hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Saya memandu acara
memandu jalannya kajian dari awal hingga akhir. Bila mana mendapati banyak tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.